Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, di motovlog kali ini gue akan nge-review tentang aplikasi Araser Mini 5. Gue sekalian screen recorder ya. Jadi ini aplikasinya. Oke, kita sambil jalan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama gue. Ya, di motovlog kali ini kita pengenalan tentang aplikasi Araser Mini 5. Dan kebetulan gue pakainya di Aerox lama. Oke, jadi ini tampilannya. Jadi untuk dia udah connect tuh ya. Jadi RC Mini 5 ECU connected. Jadi dia melalui Bluetooth. Beda dengan yang Araser Mini X, dia melalui WiFi untuk koneksi ke HP. Oke, di tampilan awal ini ada dua versi. Ini adalah versi yang berbayar dan ada pula versi yang gratis. Jadi kalau versi berbayar itu kalian bisa setting dan tentunya kalian harus memahami apa itu AFR. Kenapa kalian itu butuh pengertian tentang AFR? Karena AFR itu adalah air full to ratio. Jadi normalnya itu AFR itu di motor itu di 14,7. Jika untuk mendapatkan performa yang lebih baik, kalian itu ya tergantung permintaan mesin motor. Tapi kebanyakan untuk motor cc yang kecil di bawah 150-an atau ya 150-an deh ya. Yang gue tahu, koreksi kalau gue salah, itu AFR-nya bermain di angka 13,7 atau 13,5. Berbeda jika kalian ingin balap. Nah, jadi untuk aplikasi ini cukup membantu untuk permintaan motor itu AFR di angka berapa untuk mendapatkan performa yang terbaik. Oke, ini slide-nya gue geser ke ini. Jadi bagi kalian yang belum paham untuk nyeting, di sini ada monitor pro, kalibrasi, power test, lalu ada malfunction code, log view, maps, quick burn, setting, dan news. Untuk menu-menu ini, kalau kalian tuh ingin mengetahui satu persatu, kalian tuh harus tahu dari jenis motor kalian. Nah, kebetulan ini gue pakai Aerox. Jadi sebelum kalian menggunakan Araser Mini 5, kalian tuh harus melakukan quick burn. Nah, di quick burn ini ya kebetulan gue menggunakan airplane mode, jadi nggak nyambung ke internet. Gue takut mengganggu notifikasi. Nah, ini banyak ada pilihan dari manufaktur untuk pabrikan Yamaha. Modelnya Aerox, ini di quick burn gue ya, modelnya Aerox 155 atau yang di Malaysia dikenal dengan NVX 155. Lalu ada map konten. Nah, map konten ini gue pakai yang pertama, gue pakai yang stok. Kenapa stok? Karena motor gue ini motor harian, tidak ada yang dirubah yang macam-macam, kecuali
gue pakai head isian R15 V3, injektornya standar. Lalu untuk exhaust pipe-nya ini gue pakai yang versi bobokan tapi adem. Nah, jika kalian sudah menentukan pilihan dari motor kalian tuh udah diapain, misalkan udah di bore up, udah main injektor, camnya udah diganti. Nah, ini di map kontennya nih ada pilihan gitu, seperti ini. Jadi kalian bisa cari ya sesuai dengan pilihannya. Kalau misalkan salah, nanti akan akan terpengaruh di base mapnya motor. Oke, jadi jika sudah di quick burn, di go to flash. Ini sayangnya gue lagi di jalan jadi nggak bisa gue contohin. Nah, jika sudah kalian go to flash itu dari 0 dan menunggu sampai 100%, kalian ada di base mapnya motor Aerox atau motor NMAX atau ya tergantung motor kalian apa. Oke, jadi kita balik lagi ke pilihan berikutnya. Setelah sudah di quick burn, itu kalian perlu kalibrasi. Nah, di menu ini akan banyak pilihan. Jadi menu ini adalah menu engine kalibrasi. Kalian tuh ke bawah, lalu di sini ada TPS Learn. Jadi langkah kedua setelah quick burn, kalian itu harus melakukan TPS Learn. Kenapa melakukan TPS Learn ini? Jadi di sini si Araser ini menugaskan si TPS ini berfungsi 100% atau tidak. Contohnya, jika bukaan gasnya ditutup, yang seperti kalian lihat, itu akan 0,0%. Jika bukaan gas dibuka seperti ini, nah itu akan kelihatan 3,5%, 14, ya tergantung ya. Kalau misalkan gasnya dibuka 100%, maka TPS Learn ini juga akan 100%. Nah, jika sudah, kalian pencet Start Learning. Jadi Racer ini mengetahui apakah TPS motor ini bekerja baik atau tidak. Sebab kalau menurut pendapat pribadi gue, TPS Learn ini termasuk piranti yang krusial. Jadi dia ini biar nggak ngaco ya, antara bukaan gas dan RPM itu biar nggak ngaco. Kalau gue sih melakukan TPS Learn ini bisa 3 kali. Jadi biar benar-benar fix lah 3 kali. Jika sudah, kalian pergi lagi ke fuel base. Nah, fuel base ini adalah base dasar dari kebutuhan bensin motor di saat idle. Oke, jadi di saat idle. Jadi motor tidak digas atau tidak pokoknya ya TPS 0% lah ya. Jadi motor dalam kondisi nyala. Nah, untuk menentukan fuel base ini, kalau gue sih biasanya di suhu mesin ideal itu biasanya di 60 derajat atau 65, ya pokoknya mesin suhu ideal lah ya, nggak panas-panas banget dan nggak dingin gitu. Nah, kebetulan di Aerox gue ini fuel base ini di 98. Kenapa gue bisa tahu? Oh iya, satu lagi, gue ini mencoba belajar untuk nyeting. Jadi newbie belajar nyeting map di Aracer menggunakan narrowband atau sensor bawaannya motor. Jadi tidak pakai wideband yang
dijual terpisah modulnya oleh Araser, ditancapin ke pipa buang gas motor. Nah, kenapa gue sebagai newbie berani karena untuk nyeting sendiri? Karena patokan gue waktu itu adalah pernah dijajal masuk ke dyno test yang ada alat ukur AFR-nya. Nah, gue belajar dari situ. Jadi gue rubah-rubah sendiri melalui patokan itu. Dan gue juga belajar perbedaan setting narrowband dan wideband. Memang lebih presisi jika kita menggunakan wideband, karena itu presisi banget. Jadi memang ada angkanya keluar itu ya di 14 berapa, 13 berapa, berbeda dengan narrowband. Kalau narrowband itu lebih ke millivolt, karena ya memang sensor bawaannya millivolt hitungannya. Kalau untuk narrowband ideal itu bersekitar di angka 0,500 millivolt. Nah, itu adalah stopnya AFR berada di angka 14,7. Jika lebih di atas itu, di 1 kalau misalkan jadi gini, 0,500, 0,700, 0,900 atau bisa di 1. Nah, itu berarti AFR-nya kaya, bisa di angka 12. Kayak ini sekarang anggap aja kalian udah setel fuel bass. Nah, setelah itu kalian setel ke fuel adjustable seperti ini. Nah, di sini ada tabel. Nah, ini mungkin yang kalian lihat kayak semacam tabel matematika ya. Ya hampir mirip sih. Jadi kalau di atas itu adalah untuk RPM, yang tabel yang sebelah kiri warna abu-abu itu adalah untuk bukaan TPS. Nah, makanya kenapa gue tadi bilang kenapa bukaan TPS itu hal yang krusial di motor injeksi. Oke, ini tadi gue bilang gue nyetingnya itu di narrowband. Nah, di sini gue pakai narrowband 02 volt. Jadi hitungannya itu adalah volt. Nah, seperti kalian lihat ada angka yang berjalan-jalan itu di sekitaran 800. Nah, sekarang 900. Terus, nah, ini gue setting ini, gue bermain ini di sekitaran 13,7. Kalau yang gue lihat antara perbandingan narrowband dan wideband ya. Jadi gue nggak nerka-nerka, tapi gue sempat buka-buka di YouTube orang lain, forum-forum luar negeri, diskusi luar negeri. Nah, kalau narrowband tuh kayak gini. Nah, kalian lihat kan 880. Jadi AFR gue sekitaran di 13,7, 13,5. Nah, ini temperatur engine di 94 karena keadaan macet. Gue juga sempat nyeting ini, sempat belajar juga. Oke, jadi ada angka itu 8047. Terus ada di bawahnya itu 82. Nah, yang tabel paling bawah itu 102,34. Lalu di RPM 8750 itu 103,91. Ini gue jujur aja, ini gue nyeting ini sambil motornya jalan. Jadi gue nggak nerka-nerka. Patokan gue, narrowband gue itu di angka aman 700 sampai dengan 900-an. Itu adalah angka aman. Jadi tidak kekeringan ataupun tidak kebasahan. Di busi pun juga warnanya juga warna normal, tidak hitam basah atau tidak putih kekeringan. Nah, di tabel ini
kalian setting per tabel. Jadi yang kalian lihat itu ada lingkaran kecil warna biru, ada putih, ada merah. Nah, itu nyeting RPM itu nyeting AFR itu per RPM dan per TPS. Nah, ini misalkan kayak gini. Ini berarti ada di tabel TPS 10 tadi dan RPM di angka 4000-an. Itu gue di 79. Kalau misalkan ngerasa kebasahan, nggak bisa juga sih dirasa kebasahan, tapi di angka kebasahan gue turunin gitu. Nah, jadi sampai ketemu adalah nomor ini di tabel ini gitu. Nah, untuk tabel ini itu tidak serta-merta bisa dipindahkan ke motor lain. Jadi tidak bisa jadi patokan ke motor lain karena tiap motor itu beda-beda kebutuhan HFR-nya. Oke, setelah misalkan ini ketemu, kita balik lagi ke engine kalibrasi. Nah, di target EFR ini ya gue juga nggak tahu ya apa sih namanya berpengaruh atau tidak. Ini sih pengaruhnya jika kalian menggunakan yang namanya auto tune. Jadi tabel-tabel ini adalah misalkan kalian ini AFR gue amannya di 13,4 atau di 13,7. Gue misalkan pas mau ngebut kalian punya modulnya, gue coba untuk power di 12,7 gitu AFR-nya. Ini kalian bisa set di sini pakai auto tune. Lalu setelah itu kita ke full acceleration. Jadi full acceleration ini kalau yang gue baca ini kayak power jet motor. Jadi pas gas dibuka mendadak, jadi kayak tidak ada jeda untuk kucuran bensin gitu. Ini standarnya di 100. Ini gue naikin satu step jadi 101.56. Jika misalkan kalian ngerasa ada di gas bukaan itu ada jeda, ini bisa dinaikin dikit-dikit sampai kalian merasa pas antara bukaan gas dengan kondisi motor pas dibuka gitu kan, nggak ada jeda gitu. Nah, ini ada selanjutnya ada temperatur temperatur kom. Ini gue nggak ngerti, tapi ini kayak kapan kipas menyala gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan ada extra fan, nah extra fan ini mungkin akan bekerja di sini gitu. Tapi karena gue nggak ada extra fan, jadi gue nggak begitu paham. Lalu selanjutnya ini ada spark angle. Nah, spark angle ini adalah derajat pengapian yang terdapat di araser. Nah, jadi derajat pengapian gue seperti ini. Untuk angka dasarnya semuanya adalah 0. Sebenarnya sih di sini kalian nggak kalau yang misalkan memang nggak ngerti gitu nih, nggak usah diutak-atik. Tapi karena sebelumnya itu gue pernah tes dyno, makanya gue beranikan diri untuk utak-atik di tabel ini, tapi tidak semuanya karena memang dari dasarnya Araser Mini 5 itu pengapiannya udah advance sekitar lebih maju 3 derajat atau 5 derajat kalau nggak salah. Jadi waktu itu di dyno, jika gue menggunakan Pertamax itu untuk putaran atas, jadi TPS di 100, lalu RPM itu 6.500 sampai dengan ujungnya 10.500 atau 11.000. Itu gue motor aman di gue ya. Motor aman itu dimajukan 1 atau 3 derajat lebih advance. Kalau misalkan kalian belum ada base untuk dyno yang lebih jelas atau yang lebih lengkap tentang motor, sebaiknya kalian nggak usah otak-atik ini. Oke, sekarang kita beralih
ke backfire. Nah, backfire ini adalah semacam buat seru-seruan aja yang ditawarkan oleh Araser. Jadi di sini ada open throttle, ada close throttle, ada idle loop, ada quick shift. Yang pertama open throttle. Nah, kalau open throttle ini gue nyalain, jadi motor itu kayak semacam akan kayak berbet gitu, kayak deret gitu di 4000 rpm. Kenapa 4000 rpm? Karena memang ini gue stylenya di 4000 rpm. Lalu ada sound leveling. Nah, sound leveling itu adalah suara yang dihasilkan oleh knalpot itu, kita mau keras atau mau sedikit lembut. Nah, itu di leveling ini. Oke, lanjut ke bawahnya. End of TPS persen. Nah, ini kalau dia ini sampai batas 20% TPS ya. Jadi pas TPS 20%, mesin tuh kayak akan bertak gitu. Nah, ketika TPS-nya diangkat di 21% atau di atasnya 20%, maka open throttle-nya otomatis akan mati. Lalu untuk di bawahnya, ini adalah end of speed. Jadi ketika melewati angka 35 km per jam, otomatis open throttle ini otomatis akan normal kembali gitu. Gue pengen nyoba di sini tapi nggak enak. Pertama jalanan macet, yang kedua pasti berisik dan orang-orang pada nyumpain gue takut ya. Oke, sekarang kita ke close throttle. Nah, close throttle ini adalah kayak misalkan dari jalan normal, lalu tiba-tiba gas ditutup 0%, dia kayak akan ada petasan nembak-nembak di knalpot. Jadi suaranya itu bisa beraneka macam, lalu sensitifnya itu juga bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi gue juga jarang pakai fitur ini karena walaupun buat seru-seruan, tapi gue jarang pakai ini. Oke, yang untuk selanjutnya itu adalah idle loop. Idle loop ini adalah seperti suara kuda. Jadi gue pernah upload video ini sebelumnya. Untuk sound patternnya ada banyak pilihan, kalau nggak salah 9, lalu bisa di-adjust masing-masing. Kalian mau suaranya keras atau suaranya lembut atau nggak kedengeran sama sekali. Yang terakhir adalah quick shift. Karena motor kita adalah motor matic, nggak ada pindah gigi, jadi fitur ini nggak berfungsi, jadi kita abaikan. Oke, kita balik lagi. Idle RPM. Nah, di idle RPM ini biasanya motor kita itu RPM idle-nya di 1600 atau 1550. Kalau misalkan merasa ketinggian, bisa disetel. Kalau misalkan merasa kerendahan, bisa disetel di sini. Oke, selanjutnya adalah RPM limit. RPM limit ini untuk membatasi RPM motor tentunya. Kalau gua ini main aman ini di 10.500 RPM. Jadi walaupun Araser ini bisa sampai 12.000 atau 11.000, tetap gue batasi di 10.500 biar mesin gue awet. Maklum, ini bukan buat motor kebut-kebutan, tapi motor buat kerja PP. Oke, selanjutnya adalah kita beralih ke VVA control. Nah, VVA control ini adalah opsi yang ditawarkan oleh Araser untuk merubah
kapan VVA akan bekerja. Contohnya, untuk standaran pabrikan itu VVA itu kebukanya di 6000 rpm kalau nggak salah. Jadi pas low gas itu sampai 6000, VVA akan kebuka. Ini gue setting di 6100 aja, karena menurut gue ya, kan menurut orang kan beda-beda. Kenapa di 6100? Karena gue main kirian di CVT, lebih cocok di 6100 untuk bukaan VVA. Oke, setelah ini kita beralih ke dekselerasi full cut. Untuk dekselerasi full cut ini gue di posisi on. Kalau misalkan kalian nanya, emang apaan sih, kenapa nggak di offin? Oke. Jadi ini kayak pemutus bahan bakar dari injektor ketika gas ditutup. Jadi si injektor itu tidak menyemprotkan bensin ke TB. Contohnya kayak gini. Kenapa gue pakai NB 2 volt? Ya biasa, karena ini adalah sensor bawaan. Nah, di sini ada angka 800, 92. Nanti ketika gue tutup nih ya, nah 0,0. Berarti si injektor itu tidak mengirimkan bahan bakar ke ruang bahan bakar tentunya. Berbeda kalau misalkan ini gue offin. Lihat gue offin nih. Bentar, ini nggak ada pengaruh, bentar. Mungkin karena tadi gue habis jalan jalan pendek. Ini contoh kayak gini ya. Ini gue offin dulu. Set. Oh. Nah nih, yang kalian lihat nih ya. Nah tuh masih ada kan bergerak angkanya tuh. Jadi si injektor ini masih mengirim bensin ke TB. Jadi kalau misalkan gue bilang ini semacam engine brake ya, tapi nggak nyiksa motor juga sih. Oke, tuh ya kan 0. Oke, jadi setelah ke menu ini kita keluar lagi. Sekarang kemana? Setelah itu ini udah. Oke. Auto tune. Fitur ini adalah fitur yang keren menurut gue. Kenapa keren? Karena jika lo punya modul AV1 atau AV2 yang dijual terpisah oleh Araser, lo nggak perlu nyeting tabel tadi. Jadi tinggal mainin aja itu auto tune. Lo jalan sekitar 2 kilo atau 3 kilo dengan TPS bukaan yang berbeda dari 0, 10, 20 sampai open wide throttle. Dia akan menyesuaikan sendiri AFR-nya gitu. Jadi lo mau motor ini di AFR berapa? Karena patokannya dia nanti ada di sini target AFR nih yang udah lo buat. Jadi nggak akan bergerak dari situ. Itulah hebatnya auto tune. Oke, karena kita nggak punya auto tune, ya kita lewatin lagi. Setelah di auto tune ini WB02-nya di onin. Jadi ada ini sebenarnya untuk close loop. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip dengan ECU bawaan motor ya. Nggak akan berubah dari situ. Oke. Di bawahnya ada quick shift. Nah, yang tadi gue bilang quick shift ini
karena kita nggak punya operan gigi, ya ini nggak pengaruh. Speed gain. Nah, speed gain ini untuk menyelaraskan antara speed dari si motor dengan sensor bawaan motor, gitu. Takutnya ini nanti untuk di menu awal nih yang tampilan di dashboardnya. Jadi untuk di situ. Jadi untuk bawaannya si araser memang di 1. Oke, setelah itu adalah cooling fan ini. Karena kita nggak ada extra fan, jadi ini nggak usah diutak-atik. Nah, di bawah udah TPS. Oke, jadi ya kira-kira seperti inilah aplikasi dari Araser Mini dan cara setting AFR di Araser Mini. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Kalau cara penyampaian gua kurang tepat, tolong diperbaiki. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah versi versi Pro. Jadi semuanya ketahuan di sini, semuanya kebaca di sini, di tabel-tabel ini. Kalau yang versi lebih simpelnya ke sini. Nah, jadi pembahasan kali ini adalah tentang aplikasi Araser dan cara setting AFR di Araser. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan gue. Sampai ketemu lagi di motovlog gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.